Jejak suku Jawa dan Melayu di Kepulauan Cocos, Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Tahukah Sobat, ternyata terdapat suku Jawa dan Melayu di Kepulauan Cocos. Namun bagaimanakah sejarahnya? Mengapa suku Jawa dan Melayu bisa datang di kepulauan ini? Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini. Keunikan sebagian besar masyarakat di Kepulauan Cocos tidak lepas dari sejarah zaman dulu. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, banyak budak yang dibawa oleh pihak penjajah ke tempat lain. Begitu pula dengan Kapten John Clunies Ross asal Skotlandia pada tahun 1814 mengarungi lautan dengan membawa sejumlah budak asal Jawa dan Melayu. Sampai pada akhirnya, perjalanan para pelaut itu berhenti di salah satu pulau yang penuh dengan pohon kelapa yang luasnya hanya 14 km persegi. Kapten Clunies Ross memutuskan untuk berhenti dan membangun kehidupan di sana. Di tengah kehidupannya yang baru, rupanya banyak budak yang masih membawa kebiasaan dan budaya mereka dari Indonesia. Misalnya sebagai sarana hiburan, mereka membuat hiburan wayang kulit dari bahan kulit ikan hiu dan ikan pari. Peninggalan semacam itu masih bisa ditemukan di museum di Kepulauan Cocos. Kepulauan Cocos terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Home Cocos dan Pulau Barat. Keturunan Jawa dan Melayu umumnya bermukim di Pulau Home Cocos. Berbeda dengan Pulau Barat yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang berkulit putih. Menariknya, meski berbeda tempat huniannya, mereka sangatlah rukun. Kepulauan Cocos sebelumnya dimiliki oleh kerajaan Inggris, hingga kemudian pada tahun 1886 diberikan kepada keluarga Clunies Ross. Pada tahun 1955, Kepulauan Cocos kemudian berpindah tangan dan menjadi wilayah dari Australia bagian barat. Selain dua pulau besar itu, terdapat juga Pulau Direction yang pernah menjadi saksi dari Perang Dunia Pertama, yaitu pertempuran antara kapal Emden Jerman dengan pasukan Australia. Perang di pulau ini merupakan pertempuran laut pertama yang dimenangkan oleh Australia. Wilayah Kepulauan Cocos kembali ingin dikuasai oleh pihak luar pada Perang Dunia Kedua akibat pemberontakan dari pihak Britania sendiri. Namun pemberontakan berhasil dipadamkan. Setelah perang usai, wilayah ini sempat diberikan kepada Singapura sebelum akhirnya menjadi bagian dari Australia. Jumlah penduduk Kepulauan Cocos hanya sekitar 500-600 jiwa dengan berpusat di Pulau Home. Rumah-rumah penduduk terpusat menjadi satu dalam sebuah kampung. Di sana terdapat makam para leluhur yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Menjelang bulan Ramadan atau saat Idul Fitri, makam tersebut akan ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat yang tak lain adalah keturunan mereka. Tradisi ini tentu mengingatkan kita pada kebiasaan orang-orang Indonesia berziarah kubur menjelang hari raya. Sebuah masjid besar terdapat di Pulau Home. Masyarakat setempat umumnya memang beragama Islam dan memakai baju Muslim. Hanya saja, orang-orang keturunan Jawa kemudian bercampur dengan keturunan Melayu dari Malaysia, hingga pakaian adat mereka juga lebih mirip dengan suku Melayu. Pakaian itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pakaian daerah dari Kalimantan Timur. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris menjadi bahasa masyarakat setempat sehari-hari. Menurut beberapa warga, bahasa ini sebenarnya tidak sama persis dengan bahasa Melayu Malaysia. Berbeda juga dengan bahasa Indonesia.
Pengetahuan berbahasa ini rupanya sangat dipengaruhi saudara-saudara mereka yang tinggal di daerah Sabah dan Sarawak di Pulau Kalimantan. Karena letak Pulau Kokos yang lebih dekat dengan Indonesia, maka saluran TV yang mereka tonton sama seperti di Indonesia. Mereka pun tahu acara-acara dan artis-artis Indonesia dari program-program TV ini. Saat pesta pun, mereka memiliki kebiasaan menari poco-poco asal Sulawesi. Menariknya, di Pulau Kokos juga terdapat kain batik yang hanya digunakan saat acara pernikahan. Batik tersebut merupakan peninggalan nenek moyang dan terus dilestarikan. Hanya saja, sekarang mereka kesulitan untuk membuat batik sendiri karena ketiadaan ahli dan peralatan. Kebiasaan dan model rumah penduduk setempat juga masih sama dengan model rumah penduduk di Jawa yang menempatkan dapur di bagian belakang maupun di luar rumah. Padahal, bentuk bangunannya sudah modern. Dalam memasak, layaknya perempuan Jawa, mereka juga menggunakan berbagai bumbu. Beberapa kebiasaan terkait makanan juga masih sama dengan di Jawa. Misal ada tradisi pembuatan karak atau kerupuk dari bahan sisa-sisa nasi. Di Kepulauan Kokos, kebiasaan yang berasal dari Jawa Tengah ini juga masih berjalan turun-temurun. Sebagai pulau yang cukup jauh dari Australia, kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat disuplai dari pesawat terbang yang datang 2 kali seminggu dari kota Perth, Australia. Memang transportasi menuju pulau ini paling cepat bisa ditempuh dengan pesawat terbang yang datang setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Ada sebuah toko semacam supermarket di Pulau Home dan Pulau Barat. Mata uangnya menggunakan dolar Australia. Selain itu, warga juga memenuhi kebutuhan makannya dari laut dengan menangkap ikan yang memang berlimpah. Kehidupan warga setempat juga sama seperti masyarakat pada umumnya, yaitu bekerja dan sekolah. Namun sebagian besar penduduk memang tidak bekerja, tetapi sebagian berkesempatan bekerja di kantor-kantor milik pemerintah Australia, seperti kantor kelurahan, bank, pemadam kebakaran, bengkel, tukang bangunan, kantor imigrasi, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Di Pulau Home hanya terdapat sekolah dasar, sedangkan di Pulau Barat terdapat taman kanak-kanak dan sekolah menengah pertama atau SMP. Hanya saja, jika para siswa ingin melanjutkan ke tingkat SMA atau bahkan kuliah, mereka harus pergi ke kota Perth, Malaysia, atau bahkan Indonesia. Setelah selesai belajar, penduduk Kepulauan Kokos umumnya akan kembali ke tempat kelahirannya. Beberapa orang memang merantau dan menetap di tempat mereka belajar, tetapi selalu tetap akan berkunjung ke Kepulauan Kokos. Fasilitas kendaraan yang ada di pulau ini antara lain mobil buggy, ATV, serta mobil-mobil biasa, namun jumlahnya terbatas. Untuk transportasi antar dua pulau, terdapat 2 kapal feri yang berangkat setiap jam. Masing-masing penduduk juga memiliki perahu motor pribadi untuk memancing atau untuk pergi ke pulau lain tanpa kapal feri. Pulau Kokos ternyata memiliki acara budaya yang unik saat Idul Fitri. Ketika peringatan hari besar keagamaan itu, penduduk akan mengadakan pesta dan perayaan selama 2 minggu. Setiap malam digelar pesta bagi para penduduk, mulai dari pesta makan, pentas seni, lomba, dan berbagai acara lain. Acara semacam itu tentu akan mengingatkan kita pada acara serupa untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus di tanah air. Sebagai penutup, digelar pesta kembang api yang dinyalakan di ujung pulau sehingga semua orang dapat menikmatinya. Kepulauan Kokos memang sangat indah dan masih sangat asri dengan airnya yang jernih. Hanya saja, pulau ini rupanya juga terkena dampak dari sampah-sampah di laut yang kebanyakan berasal dari perairan Cina, Indonesia, dan Malaysia. Sampah-sampah yang terbawa arus laut itu memenuhi tepi pantai sebelah utara, tepatnya pantai yang menghadap Samudra Hindia. Meskipun pulau ini milik Australia, namun penduduknya memiliki ikatan batin tersendiri dengan orang Indonesia.
sebab di sini masih tersimpan segala peninggalan yang sebagian besar berasal dari orang-orang Jawa dan Melayu sebagai nenek moyang mereka. Pastinya akan sangat menyenangkan bagi penduduk setempat untuk bertemu dan mengenang kembali tentang asal-usul mereka. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang jejak orang Jawa dan Melayu di Kepulauan Cocos, Australia. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.